Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan latihan soal atau pembahasan soal kompetensi teknis untuk kompetensi akademis P3K tahun 2023. Namun khusus untuk sekarang saya akan membahas untuk pelamar P4 dalam kategori kebutuhan umum, yaitu dalam hal ini untuk guru mata pelajaran PJOK atau Penjaskes. Pada dasarnya tes kompetensi teknis ini tidak jauh beda dengan yang P2 dan P3, cuma ada sedikit perbedaan untuk kebutuhan umum atau dari P4 untuk teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, sedangkan untuk teknisnya yaitu diperbanyak atau diperdalam lagi dari sisi pedagogik dan profesional. Sedangkan dari P2 dan P3 itu hanya situasi kerja sederhana atau SCT. Baik teman-teman, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1, peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Baik, kita garis bawahi pada contoh soal nomor 1 ini, yaitu yang ditanyakan adalah proses daripada peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan. Apakah ini pertumbuhan atau perkembangan? Ya, opsi yang paling tepat adalah pertumbuhan. Kenapa demikian? Kita mengingat kembali perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan atau growth menyangkut peningkatan ukuran tubuh sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh seperti bertambahnya tinggi badan atau berat badan. Nah, sedangkan untuk perkembangan atau development berkaitan dengan peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh. Ini lebih kepada fungsi organ tubuhnya seperti jantung, hati, paru-paru, saraf, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah A. Pertumbuhan. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Anak yang memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang serta terampil dalam latihan-latihan fisik. Ini merupakan cerminan anak memiliki dominan kecerdasan A. Kecerdasan verbal, B. Kecerdasan matematika, C. Kecerdasan spesial, D. Kecerdasan tubuh kinestetik, E. Kecerdasan musik. Baik, kita garis bawahi pada contoh soal nomor 2 ini, di sini bahwa yang ditanyakan adalah dominan kecerdasan anak yang mampu atau yang unggul dalam memanipulasi objek dan sering senang dalam terampil latihan-latihan fisik. Nah, yang hubungannya dengan kaitan fisik berarti kita pilih yang kecerdasan tubuh dan kinestetik. Jadi opsi yang paling tepat adalah D. Nah, menurut Howard Gardner menyatakan ada 8 kecerdasan manusia. Yang pertama itu kecerdasan verbal, kecerdasan matematika, kecerdasan spesial, kecerdasan tubuh, kecerdasan musik, kecerdasan sosial, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, media dapat dipergunakan sebagai A. Penerima informasi, B. Encoding, C. Decoding, D. Perantara informasi, E. Sumber informasi. Dalam contoh soal nomor 3 ini, kita berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, yang dapat digunakan dalam pembelajaran PJOK atau pendidikan jasmani ini, yang pertama itu penerima informasi, encoding, decoding, perantara informasi, sumber informasi. Jadi yang disebut dengan media D, yaitu perantara informasi. Nah, media berdasarkan asal katanya berasal dari bahasa Latin atau medium yang berarti perantara. Media oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara atau perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resource dan penerima informasi atau receiver. Nah, kalau ini penerima informasi, receiver ini bukan media, ini boleh dikatakan siswa, kemudian encoding ini pengirim, kemudian decoding ini penerima, kemudian sumber informasi ini gurunya sendiri. Jadi yang dikatakan dengan media ini
yaitu perantara informasi. Jadi jawabannya D. Selanjutnya contoh soal nomor 4. Pada kondisi kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah, seorang guru pendidikan jasmani selanjutnya memfasilitasi peserta didik dengan melakukan A. Merancang ulang tujuan pembelajaran, B. Memodifikasi rancangan pembelajaran, C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran, D. Memodifikasi kurikulum pembelajaran, E. Membangun fasilitas pembelajaran. Ini kata kuncinya adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang guru PJOK? Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, sarana atau peralatan pendidikan jasmani adalah sesuatu alat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani yang mudah dipindah-pindahkan untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Contohnya seperti bola basket, bola sepak, pemukul, tongkat, balok, bid, raket, shuttlecock, dan lain-lain. Nah, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang ada di sekolah, maka seorang guru dituntut untuk berkreativitas dalam hal ini, yaitu berimprovisasi atau memodifikasi dalam penyampaian materi pengajaran dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Jadi jawabannya adalah C, yaitu memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran. Contoh soal nomor 5, seorang guru penjas sering mengucapkan kata-kata kasar selama proses belajar mengajar dan sering membedakan dalam memberi perlakuan pada siswa. Ciri dari guru penjas yang demikian kurang mendukung. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi emosional, D. Kompetensi kepribadian, E. Kompetensi sosial. Baik Bapak Ibu, pada contoh soal nomor 5 ini kita garis bawahi bahwa seorang guru penjas ini sering mengucapkan kata-kata kasar selama PBM atau proses belajar mengajar. Nah, guru yang demikian ini kurang mendukung terhadap kompetensi pedagogik, profesional, emosional, kepribadian, dan sosial. Tentunya ini sangat mudah, pasti jawabannya adalah D, yaitu kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa. Menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Jadi jawabannya adalah D, kompetensi kepribadian. Berikut ini merupakan dimensi kualifikasi yang harus dimiliki oleh guru kecuali A. Kualifikasi akademik, B. Keterampilan mengajar, C. Rencana pengajaran, D. Prosedur mengajar, E. Latar belakang pendidikan. Yang dikatakan adalah dimensi kualifikasi, namun di sini ada kecuali. Hati-hati, ini merupakan jebakan, jadi kita harus waspada kalau ada kata kecuali, berarti selain daripada yang ditanyakan. Dalam hal ini dimensi kualifikasi, apakah itu kualifikasi akademik, keterampilan mengajar, rencana pengajaran, prosedur mengajar, latar belakang. Baik, jawabannya adalah B, keterampilan mengajar. Nah, yang dimaksud dengan kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu atau menduduki jabatan tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi mendorong seorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Nah, adapun dimensi kualifikasi merujuk dari Peraturan Nomor 19 Tahun 2005, diantaranya adalah kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan, sertifikat, profesi guru, rencana pengajaran, kemudian ada prosedur mengajar, dan sebagainya. Jadi yang tidak ada pada pilihan ini kecuali adalah keterampilan mengajar. Kemungkinan ini keterampilan mengajar masuk kepada kompetensi profesional ya. Jadi tidak masuk dalam kualifikasi. Kalau kualifikasi ini berhubungannya dengan kualifikasi akademik ataupun pendidikan untuk menempuh jenjang karir dan juga persyaratan sebagai guru.
Amanat Undang-Undang 1945 sebagai panduan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, E. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Baik, untuk soal nomor 7 ini berkaitan dengan regulasi tentang pendidikan, sistem pendidikan nasional yang diterapkan di Indonesia. Maka Bapak Ibu atau teman-teman semuanya perlu menghafal minimal tahu nomornya dan tahunnya. Undang-undang, apakah undang-undang ini masuk ke dalam undang-undang Sisdiknas atau masuk ke undang-undang guru dan dosen. Nah, yang ditanyakan adalah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Berarti ini undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu jawabannya C, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menata kembali sistem pendidikan nasional. Jadi yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini adalah Undang-Undang tentang guru dan dosen. Nah, yang ditanyakan adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, masuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jawabannya C. Berikutnya contoh soal nomor 8. Seorang guru PJOK memiliki ijazah S1 bidang olahraga, memiliki sertifikat pendidik, memiliki keterampilan interpersonal. Keterampilan mengelola kelas, merupakan dan mengajar bidang PJOK termasuk dimensi A. Kompetensi, B. Kualifikasi, C. Profesionalitas, D. Kualitas, E. Kredibilitas. Baik Bapak Ibu, untuk contoh soal nomor 8 ini ada kaitannya dengan nomor sebelumnya, yaitu nomor 6. Di sini ada ijazah S1, kemudian memiliki sertifikat pendidik, memiliki keterampilan interpersonal, keterampilan mengelola kelas. Ini masuk pada dimensi apa? Apakah kompetensi, kualifikasi, profesionalitas, kualitas, kredibilitas. Tadi sudah jelas, berarti jawabannya B, yaitu kualifikasi. Nah, di sini ada dimensi kualifikasi merujuk pada dari Peraturan Nomor 19 Tahun 2005. Adapun dimensi sebagai berikut: kualifikasi akademik, latar belakang, sertifikat profesi, rencana pengajaran, prosedur mengajar, dan sebagainya. Jadi jawabannya B, yaitu kualifikasi. Karena di sini sudah jelas di dalam soal ada ijazah S1 bidang olahraga. Ini masuk pada kualifikasi akademik guru. Berikutnya soal nomor 9. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu, di mana individu hanya dipandang dari sisi fenomena jasmania, termasuk ke dalam A. Teori belajar kognitif Piaget, B. Teori belajar pemrosesan informasi, C. Teori belajar behaviorisme, D. Teori belajar Gastel, E. Classical conditioning. Baik, untuk contoh soal nomor 9 ini kita flashback kembali untuk mengingat teori-teori belajar yang sudah dipelajari. Nah, di sini dikatakan bahwa melatih refleks demikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu, hanya di mana individu tersebut hanya dipandang dari sisi fenomena jasmania atau adanya perubahan tingkah laku. Maka sudah jelas jawabannya adalah C, teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dengan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks demikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu teori belajar behaviorisme. Berikutnya untuk soal nomor 10, bermain sepak bola akan lebih menarik jika menggunakan bola dibandingkan dengan hanya membayangkannya saja. Ini merupakan fungsi sarana dan prasarana. A. Memperlancar jalannya pembelajaran.
B. Memudahkan gerakan, C. Mempersulit gerakan, D. Kelangsungan aktivitas, E. Memacu siswa dalam bergerak. Baik Bapak Ibu, kita pahami dulu dalam soal di sini, yaitu adalah ini menarik. Bermain sepak bola lebih menarik dengan menggunakan bola atau benda nyata daripada hanya membayangkannya saja, atau seorang guru hanya menerangkan saja tanpa menggunakan bola aslinya. Nah, ini merupakan fungsi sarana dan prasarana. Ini fungsinya yang ditanyakan, fungsi apakah itu A. Memperlancar jalannya pembelajaran, B. Memudahkan gerakan, C. Mempersulit gerakan, D. Kelangsungan aktivitas, E. Memacu siswa dalam bergerak. Nah, silakan Bapak Ibu, karena ini soal bonus, silakan untuk mencoba menjawabnya. Baik Bapak Ibu, hanya 10 soal saja yang bisa saya bagikan atau share. Di lain kesempatan mudah-mudahan kita akan menambah latihan-latihan soal berikutnya, baik itu untuk P2, P3 maupun untuk P4, terutama untuk mempersiapkan tes akademik atau tes kompetensi. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan, sehingga nanti diberikan ketenangan dalam melaksanakan tes kompetensi dan dinyatakan lolos sebagai P3K tahun 2023. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Jika ada yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan jawaban, silahkan diisi di kolom komentar. Wallahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.